Salam, selamat siang bagi kita semua. Saya percaya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita dipertemukan oleh Tuhan dan diberi kesempatan untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kita akan mau merenungkan firman Tuhan yang telah ditulis oleh para nabi, yang telah dibuatkan oleh para nabi Tuhan pada perjanjian lama. Kali ini kita akan diantar satu tema besar, yaitu pemulihan dan janji keselamatan bagi orang percaya. Pemulihan dan janji keselamatan bagi orang percaya. Dasar kita merenungkan firman pada siang hari ini adalah, yaitu terdapat pada Yefaya pasal 3. Yefaya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Sekali lagi, Yefaya pasal 3 ayat 9 sampai 20 berkata, "Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang riang congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertepik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebab sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pemulihan dan janji keselamatan bagi orang percaya.
kita mengetahui hal ini adalah suatu nubuat yang disampaikan oleh nabi kecil, yaitu Jefaya, yang Tuhan pakai hidupnya untuk menyampaikan firman-Nya. Dan yang sebelumnya kita tahu dulu konteks dalam pembacaan yang kita baca tadi adalah yaitu hukuman atas Israel. Konteksnya di sini pada ayat 1 sampai 8, yaitu ayat 1 sampai 2 berkata pengecaman bagi si pemberontak dan si cemar. Pemberontak dan si cemar. Pemberontak adalah orang-orang yang tidak taat, yang tidak setia kepada Tuhan, yang melanggar aturan-aturan firman Allah, yang tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Makanya Jefaya mengecam mereka bahwasanya mereka itu si pemberontak, adalah yang tidak taat. Dikatakan pada ayat yang 1, celakalah, di situ dia kecam gitu. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh dengan penindasan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu bangsa Yehuda atau bangsa-bangsa lain dan termasuk Yerusalem, mereka ada sebagian kelompok yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mendengar apa yang Tuhan firmankan. Mereka tidak mendengar apa yang disampaikan para nabi. Kalau kita melihat konteks sejauhnya lagi, karena Tuhan telah tahu gimana kekejian hati mereka, Tuhan memberikan hukuman pada ayat 1, pasal 1 berkata, penghukuman pada hari Tuhan. Apa kata di sana? Dia menghukum, dia membersihkan. Ya, kalau kita tahu membersihkan adalah dia memberikan segala sesuatu yang tidak baik di antara mereka, memusnahkan segala sesuatunya, ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini, ya? Apakah kita saat ini orang yang mendengar firman, atau kita sebagai orang yang pemberontak, yang cemar, yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan? Kita lanjut. Pada ayat yang ke-3 sampai 5 konteksnya, pasal 3, yaitu berkata para nabi yang tidak taat dan para imam yang menajiskan dan memperkosa hukum Taurat. Ini adalah orang-orang yang mungkin berpengaruh di daerah tersebut. Orang-orang yang mungkin bisa dikatakan sebagai kepala-kepala, ya, dikatakan para nabi, ya, para imam. Mereka menajiskan dan memperkosa atau membuat hukum Taurat itu lagi kacau balau. Makanya Tuhan geram kepada mereka. Makanya Tuhan memberikan hukumnya kepada mereka, ya, saudara-saudara. Dan mereka mendapat suatu malapetaka, ya, di dalam situasi mereka, di dalam kehidupan mereka. Tuhan beri kepada mereka tersebut, ya. Dan diteruskan ketika ayat yang ke-6 sampai 8, yaitu Tuhan adil. Nah, di sini walaupun Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa itu, pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi Tuhan adil. Dia melihat, dia tahu ada orang, ada umatnya yang masih mendengarkan, yang mau kembali kepadanya. Ayat 6 sampai 8 berkata di situ, Tuhan adil dan mengumpulkan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya dan menghukum habis orang-orang yang cemar, yang tidak mendengarkan firman. Aduh, Tuhan luar biasa.
Saudara yang kasihi dalam nama Tuhan, kita tahu tadi, walaupun Tuhan geram atau Tuhan marah, Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain, termasuk hukuman kepada atas Yerusalem, tetapi dia memiliki suatu keadilan. Dia memiliki rasa kasih kepada orang-orang yang setia. Dia lihat, dia tahu orang-orang yang mau memanggil dan mendengarkan firman. Jadi saudara-saudara, apa ide pokoknya yang bisa kita tarik di sini? Itu saya temukan ide pokoknya adalah Allah memulihkan keadaan dan memperbaharui dan janji keselamatan bagi sisa bangsa Israel dengan kasih-Nya. Tanggapan bagi kita orang-orang percaya saat ini adalah supaya setiap orang kembali memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu dan memperoleh belas kasihan dari Allah. Tanggapan sekali lagi saya sampaikan kepada kita, supaya setiap orang kembali memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu dan memperoleh belas kasihan dari Allah. Jadi saudara, kita masuk kepada latar belakang atau pendahuluan dalam kitab ini. Pertama yaitu Jefaya, ya, kita harus mengerti sebagai penulis Jefaya yang artinya Tuhan menyembunyikan. Jefaya, sekali lagi, Jefaya yang artinya Tuhan menyembunyikan, adalah putra dari buyung Raja Hizkia yang bernubuat selama masa pemerintahan Yosia sekitar 639 sampai 609 sebelum Masehi. Penguasa saleh yang terakhir di Yehuda. Kita lihat pada ayat yang 1, Jefaya pasal 1 ayat 1. Dengan mengacu kepada Yerusalem sebagai tempat ini. Maksudnya sebagai tempat bagaimana Tuhan murka, bagaimana Tuhan melakukan kekeramannya, kekecewaannya di situ, ya. Yaitu pada Jefaya pasal 4 ayat Jefaya pasal 1 ayat 4, maaf. Dan menggambarkan yang tempat dari topografik dan dosa-dosa, menunjukkan bahwa dia adalah penduduk ibu kota sebagai keturunan keluarga raja dan kerabat Raja Yosia, berarti bahwa ia keluar masuk dari kerajaan. Artinya dia dekat. Jefaya ini adalah keluarga raja, sebagian keluarga raja Yosia pada saat itu, sehingga waktu itu dia keluar masuk, ada beranggapan dia keluar masuk dalam kerajaan tersebut. Artinya dia memiliki suatu kesempatan, ya gitu ya, menyampaikan hal atau firman kepada orang-orang tersebut. Dapat dipahami bahwa nubuat-nubuatnya berfokus pada firman Tuhan bagi Yehuda dan bagi bangsa-bangsa lainnya, termasuk pada bangsa Israel atau Yerusalem. Pada tahun ke-12 dari pemerintah Yosia, tahun 627 sebelum Masehi, barulah raja mulai membersihkan bangsa itu dari penyembahan berhala dan menghidupkan kembali ibadah yang benar kepada Tuhan. Jadi pada tahun 627 sebelum Masehi ini, barulah raja, ya, Yosia membersihkan bangsa itu, ya, dan dari penyembahan berhala dan menghidupkan kembali ibadah kepada Tuhan yang benar. Saudara-saudara, kita lanjut. 8 tahun kemudian
ia memerintah untuk memperbaiki dan menyucikan bait Salomo. Pada waktu itu ditemukan sebuah salinan hukum Taurat. Bisa kita lihat atau kita lihat perbandingannya pada 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 10. Ini kisah tentang Raja Yosia. Tentang Raja Yosia dan kitab Taurat yang ditemukan kembali. Nah, kalimat peralihan bagi kita yaitu marilah kembali memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya. Bagaimana kita bisa kembali memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dan memperoleh pemulihan dan janji keselamatan dari murka Tuhan sesuai dari Yefaya pasal 3 ayat 9 sampai 10 sampai 20. Sekali lagi, bagaimana kita bisa kembali memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya karena memperoleh pemulihan dan janji keselamatan dari murka Tuhan sesuai dari Yefaya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Mari kita mengetahuinya. Pertama, Tuhan memberikan bibir yang bersih, yaitu pada ayat 9 sampai ayat 11. Tetapi sudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih. Ia secara nubuat mengacu pada masa di mana masa Yahudi akan berpaling dari hujatan, penyembahan berhala, dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita bisa membandingkannya pada Yoel ayat pasal 2 ayat 28, dan juga kita bisa membandingkannya pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 21. Bibir yang bersih bisa diartikan sebagai bentuk penyembahan religius yang hendak mereka jalankan. Sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Sekarang Tuhan berjanji untuk memulihkan penyembahnya di antara mereka. Ayat 9 berkata atau tujuan Allah memberikan bibir yang bersih kepada umatnya adalah untuk kembali memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya dengan baik dan benar. Ya, tujuan Tuhan pada ayat 9 itu memberikan bibir yang bersih kepada umatnya atau bangsa-bangsa yang tersisa tersebut adalah untuk kembali memanggil nama Tuhan dan kembali menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan yang benar. Jadi dari mereka yang dulunya menyembah berhala, menyembah patung-patung, tetapi Tuhan kembali memulihkan kehidupan mereka. Dia berikan bibir yang baik, bibir yang bersih, hidup yang kudus, hidup yang suci, saudara. Sehingga mereka layak atau kita layak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memanggil nama Allah kita. Kita layak karena kita sudah diberi bibir yang bersih, mulut untuk memuji, memanggil nama Tuhan. Ayat 10, orang-orang seberang sungai negeri Ethiopia memuji atau memuja dan membawa persembahan kepada Tuhan. Hal ini adalah hasil darinya Tuhan memberikan bibir yang bersih. Ketika kita telah dibersihkan oleh Tuhan, ketika kita telah diberikan suatu hal baru dari Tuhan, kita ada suatu hasil, yaitu memuja, seperti ayat 10, memuja dan membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat 11 yaitu orang yang dipulihkan oleh Tuhan tidak mendapat malu lagi, dan Tuhan menyingkirkan orang-orang yang congkak. Orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah Tuhan tebus, Apalagi kita saudara-saudara, kali ini kita akan merayakan Natal, Ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus.
Telah dipulihkan keadaan kita. Kita tidak lagi merasa malu. Ya. Kita lagi tidak merasa bagaimana kehidupan kita ke depan. Tidak merasa ada yang kekurangan. Kita selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mencikirkan orang yang congkak, yang tidak mendengarkan perintahnya, tidak mau mendengarkan firman-Nya, apalagi tidak mau menerima Dia, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia menyelamatkan, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, mulut mereka tidak terdapat dusta, tipu, dan mereka tidak bercela. Yaitu ayat 12 sampai 13. Kita bisa bandingkan pada Wahyu pasal 14 ayat 5. Di situ. Mereka tidak mendapat dusta, tipu. Maksudnya mereka tidak memiliki hidup lagi dalam pendustaan, di dalam kebohongan, ya. Mereka tidak memiliki celah lagi, kesalahan, pelanggaran, karena mereka telah diperbaharui, dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita masih hidup di dalam tipu muslihat, di dalam kebohongan, di dalam kecemaran? Ya. Saya yakin kita telah menerima Tuhan Yesus, telah mengenal Allah yang benar. Kita tidak hidup lagi di dalam tipu muslihat. Amin. Ayat 12 berkata di sana, umat yang rendah hati Tuhan biarkan hidup dan memberi kesempatan untuk mencari perlindungan pada nama Tuhan. Di sini perlu yang namanya rendah hati, saudara. Kerendahan hati Tuhan butuhkan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, manusia-manusia, umat-umat, insan demi insan, saudara. Tuhan perlu kita rendah hati, ya. Tuhan memberikan kita kesempatan, ya, untuk mencari perlindungan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita saat ini dengan kesombongan kita, dengan hebatnya kita mencari dalam perlindungan kepada yang lain. Kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Tetapi saat ini, siang hari ini, saya akan menyampaikan kepada kita, Tuhan jelas-jelas menyampaikan, walaupun melalui perantara nabinya Yesaya menyampaikan, kita mencari perlindungan, pertolongan hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan. Ya, hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, pertolongan atau perlindungan kepada siapa saja, dimanapun, kan ada Allah kita, Tuhan kita, yang setia dan melindungi kita. Ayat 13 berkata, mereka tidak berdusta dan tidak bercela sebab Tuhan melindungi dan memelihara mereka. Mereka orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah dipulihkan. Mereka lagi tidak memiliki dusta, ya. Mereka tidak memiliki cela, sebab Tuhan telah melindungi dan memelihara hidup mereka. Berikut, Tuhan ada di pihak orang yang mencari perlindungan dan pertolongan kepadanya, yaitu ayat yang ke-14 sampai 18. Sekali lagi, Tuhan ada di pihak orang yang mencari perlindungan dan pertolongan kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Ayat 4-15 berkata, bersukacitalah dan beriang-riang sebab Tuhan telah menyingkirkan hukuman dan membinasakan musuhmu. Ini hal sukacita sebab Tuhan telah menyingkirkan hukuman dan kebinasaan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan telah membinasakan setiap persoalan musuh kita di dalam dosa. Ayat 16, janganlah takut dan janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. 17, Tuhan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ayat yang 18, Allah mengangkat
malapetaka dan umatnya tidak menanggung celah? Maksudnya adalah ketika kita mengalami suatu keterpurukan, malapetaka, ketika kita mengalami suatu persoalan, Tuhan mengangkat ketika itu berserah kepadanya, berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu. Mohon Engkau yang menjadi pahlawanku. Ya, seperti ayat, Engkau yang memberikan kemenangan Tuhan. Engkau yang menyelesaikan setiap persoalanku. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menanggung segala sesuatunya. Angkat tangan kita kalau bisa, saudara. Mengangkat tangan kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang menanggung segala sesuatunya, berserah kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan akan memberikan kemenangan, pemulihan, dan keselamatan bagi kita. Amin. Berikut, memulihkan dan menyelamatkan dan mengumpulkan umatnya. Pada ayat 19 sampai 20. Kita bisa banding 20 ayat 4, yaitu tentang kerajaan 1000 tahun. Jefaya kini beralih kepada rencana Allah untuk menebus bangsa-bangsa yang telah dibersihkan melalui hukuman. Mereka suatu hari akan didamaikan kembali dengan Allah, memanggil namanya dan beribadah kepadanya. Janji-janji ini akan digenapi dalam kerajaan 1000 tahun ketika Kristus memerintah di seluruh bumi. Jadi saudara, pemulihan dan keselamatan, janji keselamatan dan mengumpulkan umatnya kembali, yaitu tergenapi sesuai dengan nubuat atau pengenapan dalam PB, yaitu ketika Tuhan Yesus akan memerintah di seluruh bumi, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ayat 19, Tuhan bertindak untuk menyelamatkan umatnya dan mengumpulkan kembali yang telah terpencar. Inilah Tuhan, inilah Allah kita. Ia bertindak untuk menyelamatkan orang-orang yang setia, yang taat, yang mau mendengarkan firman. Dia mengumpulkan kembali orang-orang yang percaya walaupun terpencar dimanapun mereka berada. Dia kumpulkan, dia satukan. Itulah nanti yang akan tergenapi, yang akan datang pada kerajaan 1000 tahun. Nanti Yesus untuk memerintah seluruh bumi. Ayat 20, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Seperti yang kita katakan tadi saudara-saudara. Bagaimanapun kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan akan memulihkannya. Tuhan akan mengangkat kita dalam keadaan apapun, kesulitan apapun hidup kita ini. Jadi setialah kepada Tuhan. Dengarlah firman. Biarlah Tuhan memulihkan hidup kita. Yesus Kristus atau teologi biblikanya yang kita temukan di sini. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah pelindung kita. Dia adalah pahlawan kita. Dia adalah pembela kita. Ini mencakup keseluruhan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, yaitu melalui Yesus sebagai penjuru selamat hidup kita, saudara. Sebagai pelindung, sebagai pahlawan, sebagai pembela kita orang-orang yang percaya. Amin. Penutup atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang kita bahas, yang kita dengar pada siang hari ini. Pertama, Tuhan ingin setiap umatnya kembali kepadanya dan memanggil namanya, dan ingin umatnya kembali beribadah kepada Tuhan. Bagaimana atau cara apa Tuhan supaya umatnya kembali beribadah kepadanya? Yaitu dengan memberi bibir yang bersih, hidup yang kudus, hidup yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan membebaskan umatnya dari malapetaka dan memberikan sukacita dan kemenangan bagi umatnya. Berikut, Tuhan menyelamatkan dan mengumpulkan umatnya dan memulihkan keadaan umatnya yang setia, yang taat kepada Tuhan. Aplikasi. Mari kembali memanggil nama Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, dan mari mencari perlindungan dan keselamatan hanya satu nama,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Semoga kita diberkati melalui firman ini, dan biarlah hidup kita semakin berkenan dan semakin terus menanti janji-janji keselamatan dan pemulihan dari Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.